Bertemu lagi bersama saya Anjarsari. Kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Ini merupakan materi fisika kelas 10 jurusan IPA. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton dijelaskan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mulanya diam itu akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini contoh benda yang diam, dan ini contoh benda yang terus bergerak. Jadi, kalau benda diam tidak diberikan gaya apapun, dia akan tetap diam. Sementara untuk benda yang bergerak, jika tidak diberikan gaya, dia akan terus bergerak ya. Kalau diberikan gaya untuk berhenti, maka bendanya akan berhenti. Persamaan untuk hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Hukum Newton kedua, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Ini adalah persamaan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Jadi, berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. A di sini adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian sigma F-nya adalah resultan gaya dengan satuan Newton, dan M-nya adalah massa dengan satuan kilogram. Hukum ketiga Newton, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama, namun berlawanan arah. Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Nah, ini hukum 3 Newton, disebut juga sebagai hukum aksi-reaksi ya, atau F aksi sama dengan yin F reaksi. Jadi, kalau misalnya kita mengerjakan benda pada suatu F aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan F reaksi tetapi arahnya berlawanan. Makanya ini diberikan tanda negatif pada F reaksi. Contoh hukum Newton hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada orang yang sedang berenang. Ketika orang sedang berenang, di sini ada gaya aksi dan ada gaya reaksi yang terjadi pada orang yang sedang berenang tersebut. Ya. Nah, di mana gaya aksi dan gaya reaksinya? Jadi, ketika orang berenang, ya. Nah, di sini ada gerakan aksi yaitu berupa tangan yang mendorong ke arah belakang. Kemudian gaya reaksinya adalah badan yang terdorong ke depan. Jadi, F aksinya di sini adalah gaya tangan yang mendorong ke belakang, sementara untuk F reaksinya adalah badan yang terdorong ke depan, ya. Oke. Jadi, untuk F aksi dan F reaksi pada orang berenang tersebut itu berlawanan arah, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari F aksi dan F reaksi pada orang yang sedang berenang. Kemudian, contoh yang kedua, ini ada gerakan peluru yang keluar dari sebuah pistol. Nah, untuk gaya aksi dan gaya reaksinya adalah ketika pelurunya itu keluar dari pistol, ya, di sini berarti terjadi gaya aksi, ya, aksinya ke sebelah kanan, dan gaya reaksinya adalah gerakan pistol yang terdorong ke belakang, ya. Jadi gerak pelurunya itu ke depan, sementara untuk gerak pistolnya itu ke belakang. Nah, jadi ini pistolnya terdorong ke belakang, ya, sementara pelurunya itu maju ke depan. Contoh yang ketiga ini
gerakan F aksi dan F reaksi pada orang yang sedang berjalan, ya. Pada orang yang sedang berjalan, untuk F aksinya itu adalah gerakan kaki yang mendorong ke belakang, ya, F aksinya. Sementara F reaksinya badan yang maju ke depan. Nah, ini contoh F aksi dan F reaksi pada orang yang sedang berjalan. Jadi, kakinya mendorong ke belakang dan badannya maju ke depan. Ya. Oke. Kita lihat sekali lagi. Ya, seperti itu contohnya ya. Nah, kita bahas contoh soal yang pertama untuk aplikasi dari hukum Newton ya. Sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan bermassa 500 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Agar tepat berhenti sebelum mengenai batu, kendaraan tersebut harus direm dengan memberikan gaya sebesar. Jadi di sini ada sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, di depannya ada sebuah batu besar. Agar tidak terjadi tabrakan, berarti mobil tersebut harus dihentikan. Nah, dihentikannya sebesar berapa? Nah, kita hitung dulu gaya yang diberikan oleh mobil tersebut agar tepat berhenti di depan di depan batu tersebut. Oke, untuk pembahasannya kita cermati terlebih dahulu. Mula-mula ini kan mobilnya itu bergerak, ya. Nah, mobilnya itu harus direm. Kalau direm berarti dia harus sampai berhenti ya sebelum mengenai batu ini. Berarti mobil tersebut itu mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat, ya. Jadi mobilnya itu mengalami GLBB yang diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena kecepatan terakhirnya itu harus sama dengan 0. Karena kecepatannya yang terakhirnya harus 0, berarti di sini titiknya harus sama dengan 0, ya. Nah, kita gunakan persamaan GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan delta X, ya. Kita lihat lagi di sini untuk jaraknya berarti di sini delta X-nya ya, delta X-nya 25, kemudian kecepatan awalnya V0-nya 10 dan massa bendanya itu sama dengan 500 kg, ya. Oke, di sini berarti yang diketahui di soal ada delta X-nya 25 meter, kemudian massa 500 kg, dan V0 sama dengan 10 meter per sekon, ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya ya. VT-nya harus 0 karena harus berhenti, berarti 0 kuadrat. V0 kuadratnya adalah 10, berarti 10 kuadrat. Ditambah 2 dikali A, nah A-nya yang kita akan cari ya. Delta X-nya adalah 25. 0 kuadrat berarti 0, 10 kuadrat 100, ditambah 2 dikali 5 berarti 50 ya, ada variabel A-nya berarti 50 kali A. Oke, sekarang kita pindahkan untuk yang 100-nya yang tadinya positif jadi negatif, jadi 0 dikurangi 100 sama dengan 50 dikali dengan A. 0 dikali 0 dikurangi 100 berarti min 100 ya. Nah, 10 dikali dengan A. Nah, ini 0 di kiri sama 0 di kanan, 1 bisa kita coret ya. Hingga yang tersisa itu adalah A sama dengan min 10 dibagi dengan 5. Min 10 dibagi dengan 5 hasilnya adalah min 2 dengan satuan meter per sekon kuadrat ya. Nah, karena ini A ya, A itu adalah percepatan. Kalau sudah mencari A, kita tinggal masukkan ke persamaan hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M dikali A.
M-nya kita masukkan lagi nilainya, yaitu 500 kg dan A-nya adalah min 2. 500 dikali 2 berarti min 1000 dengan satuan Newton. Nah, ya. Jadi gaya yang harus diberikan pada mobil sampai dia berhenti di depan batu tersebut adalah min 1000 Newton. Oke, kita langsung ke contoh soal yang kedua ya. Benda bermasa M sama dengan 5 kg berada di atas lantai yang kasar. Ditarik oleh gaya F 10 Newton ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Jika koefisien statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesek kinetis adalah 0,1, tentukan yang A gaya normalnya berapa, B gaya geseknya antara benda dan lantai, dan yang C percepatan gerak benda. Nah, mula-mula kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini untuk gaya yang bekerja pada balok, yang pertama di sini ada gaya normal atau N, ya. Nah, N-nya itu berarti terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Kemudian selanjutnya ini ada gaya benda, ini F yang mengarah ke kanan. Kemudian karena di sini ada gaya gesekan, kalau gaya gesekan itu berlawanan dengan arah gaya benda ya. Arah gaya bendanya itu kan ke kanan, berarti untuk F gesekannya ke arah kiri. Dan gaya yang ketiga di sini ada gaya berat atau W. W-nya sama dengan M dikali dengan G. Dengan nilai G-nya kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat, ya. Oke, setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang gaya normal ya. Gaya normal. Nah, untuk gaya normal, karena dia mengarah horizontal ke atas, berarti gaya yang bekerja di sini adalah Fy ya. Fy sama dengan 0. Dengan F-nya itu yang satu Newton gaya normal ke atas dan gaya beratnya ke bawah, berarti berlawanan arah. Newton dikurangi gaya normal dikurangi gaya berat sama dengan 0. Kemudian gaya normalnya dikurangi M dikali G. N, kita lihatnya masanya berapa nih masanya. Ini ya, masanya adalah 5 kg. Berarti M-nya 5, G-nya 10 ya. Sama dengan 0. Maka untuk gaya normalnya adalah 5 dikali 10, berarti 50 ya. 50 min 50. Yang tadinya di kiri min, kita pindahkan ke kanan jadi positif ya, jadi plus. Nah, jadi gaya normal di sini adalah 50 Newton. Kemudian yang kedua, karena di sini ada gaya gesekan, berarti kita bahas gaya gesekannya ya, gaya gesekan. Gaya gesekan di sini berarti untuk yang statis dulu ya, yang statis. Nah, berarti mu s dikali dengan gaya normal. Kita lihat gaya statisnya, koefisien gaya statisnya itu adalah ini ya, 0,2. 0,2 sama dengan 0,2. Gaya normalnya adalah 50 ya. Berarti 0,2 dikali dengan 50 ya. Sama dengan 0,2 dikali dengan 50. 0 di belakang 1 kita coret, 0 di depan 1 kita coret. 2 dikali 5 berarti 10 ya, maka gaya gesekannya itu 10 Newton. Nah, kita lihat lagi di sini, untuk gaya yang diberikan pada bendanya itu kan 10 Newton ya. F-nya adalah 10 Newton. Kemudian di sini, F statisnya nilainya juga sama, yaitu 10 Newton.
Nah, karena ini sama, F dan Fs-nya itu sama, yaitu gerak yang diberikan pada benda sama dengan gaya geseknya, berarti bendanya itu masih dalam keadaan diam. Ya, masih dalam keadaan diam. Berarti di sini tidak ada percepatan, alias percepatannya sama dengan 0. Ya. Jadi percepatan yang dialami oleh benda tersebut itu sama dengan 0. Ya. Jadi yang ketiga atau yang C-nya, percepatan gerak bendanya itu sama dengan 0. Ya. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang hukum Newton dan contoh-contoh soal beserta aplikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.